Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunianti dengan NIM 211201008. Di sini saya akan memaparkan tentang perbaikan dan kerusakan DNA. Yang pertama ada mutasi. Mutasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik sehingga ekspresinya atau fenotip atau morfologi luarnya berubah. Dapat terjadi pada pasang basah, satu ruas DNA, bahkan pada kromosom. Perubahan DNA dapat menyebabkan perubahan kodon-kodon mRNA dan akhirnya menyebabkan perubahan jenis protein yang disintesisnya. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutan, dan faktor penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, ataupun biologi. Kerusakan DNA pada E. coli. Yang pertama, jenis mutagennya ini ada mutagen kimia dan fisika. Mutagen kimia ini dari formaldehid, kemudian yang fisika ada salah satunya dari sinar UV. Kemudian pada perubahan materi genetiknya dapat mengalami transformasi, yaitu perubahan resistensi terhadap antibiotik. Kemudian yang ketiga, akibat dari kerusakan materi genetiknya, nggak nyambung. Kenapa ada materi genetik? Bisa diedit nggak? Nggak usah deh. Yang ketiga, ada akibat kerusakan materi genetik yang terjadi akibat perubahan fenotip yang dihasilkan melalui mutasi, yaitu perubahan dari sensitivitas faga menjadi resistensi faga ataupun sebaliknya. Kemudian ada jenis perbaikannya. Jenis perbaikan dari kerusakan DNA E. coli yaitu pertama ada damage removal, yang kedua ada damage toleransi, terus yang ketiga ada terus yang ketiga ada pembalikan langsung dari kerusakan. Yang keempat ada perbaikan eksisi atau pengeluaran, dan yang kelima ada perbaikan bypass dan sistem SOS. Yang pertama, damage removal. Karena melibatkan pengganti dengan dipotong, terdapat 3 jenis dari damage removal. Salah satunya yaitu nucleotida excision repair, yang merupakan pemotongan pada bagian atau salah satu segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan nukleotida yang disebabkan oleh sinar UV, sehingga terjadi kesalahan pirimidin dimer. Kenapa ada spasinya suaraku? Pada E. coli terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Proses tersebut adalah UVRA, UVRB, UVRB, UVRC, C. Kemudian setelah protein tersebut mengalami kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut dihilangkan atau dipotong sehingga terjadi kekosongan pada segmen untaian nukleotida tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan tersebut, maka RNA polimerase 1 mensintesis nukleotida yang baru masuk untuk dipasangkan pada segmen DNA yang mengalami kekosongan tadi. Tentu saja dengan bekerja sama dengan DNA ligase dalam proses penyambungan segmen DNA tersebut. Kemudian yang kedua ada damage toleransi, yang dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki, sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi dan yang terpotong adalah kedua strand. Pada bakteri E. coli, sistem tersebut diatur oleh gen-gen RHA dan umum yang dihipotesiskan mengubah fidelitas polimerase DNA setempat. Yang ketiga ada direct reversal of damage atau pengembalian langsung dari kerusakan, yaitu untuk memperbaiki kerusakan DNA secara langsung dengan suatu mekanisme pengambilan tunggal,
Salah satunya adalah reaktivasi yang melibatkan suatu flavoprotein yang disebut fotoliase yang mengubah dimer siklobutan kembali menjadi unsur pokoknya yaitu pirimidin. Fotoliase E. coli dikode oleh gen PHR dan aktivitasnya yang sama dapat dideteksi pada beberapa organisme lainnya. Kemudian yang keempat ada excision repair atau perbaikan eksisi. Seluruh proses perbaikan eksisi melibatkan pemotongan satu rantai DNA dekat kerusakan, pengeluaran bagian rantai yang mengandung basa yang rusak, resistensi melalui gap, dan selanjutnya ligasi atau penyambungan untuk menyimpan heliks ganda yang utuh. Serangkaian kompleks reaksi tersebut membutuhkan bantuan beberapa protein yang sama yang dilibatkan pada replikasi genom dengan DNA polimerase 1, biasanya menyelenggarakan sintesis pengganti pada E. coli. Fokus di sini yaitu pada reaksi perbaikan eksisi awal yang dikatalis oleh beberapa kompleks protein yang mengendalikan bentuk kerusakan tertentu. Proses perbaikan eksisi dari dimer siklobutan terinduksi UV pada E. coli dimulai dengan peran satu kompleks endukelase yang dikode oleh 3 gen, UVRA, UVRB, dan UVRE. Nukleas tersebut mengenal lesi DNA, memotong atau inisis rantai yang rusak pada setiap sisi lesi, dan dengan cara demikian pengeluaran oligosakarida dari basa 12 atau 13 yang mengandung lesi. Kemudian yang terakhir ada perbaikan BIPAS dan sistem SOS. Dalam respon terhadap kerusakan DNA, E. coli menginduksi suatu regulon global yang mempengaruhi bermacam-macam proses, termasuk perbaikan DNA, mutagenis, rekombinasi, dan pembelahan sel. Dua kunci elemen pengatur pada regulon SOS ini adalah produk dari gen RHA dan LEXA. Protein RHA merupakan enzim multifungsional yang terlibat dalam beberapa reaksi penting yang melibatkan DNA dan juga berfungsi sebagai protease pada saat terjadinya kerusakan DNA. Protelisis terinduksi melakukan degradasi protein LEXA yang secara normal merupakan reseptor semua operon pada regulasi SOS. Satu dari gen tersebut dikendalikan LEXA merupakan RHA dengan sendirinya. Oleh karena itu, sintesis protein RHA diinduksi oleh kerusakan DNA dalam satu putaran balik. Aktivitas fungsi protese dari protein RHA tidak secara lengkap difahami. Bukti dari yang sekarang menunjukkan bahwa beberapa sinyal yang cukup dan termasuk lesi DNA tertentu, olisakarida DNA pendek yang dihasilkan dari perbaikan DNA, dan rantai tunggal DNA yang dihasilkan dari penghambatan replikasi kromosom. Hal tersebut terhitung untuk fakta bahwa respon SOS diinduksi oleh berbagai pemberian mutagenik dan oleh kondisi non-mutagenik yang menghentikan replikasi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.